Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perjalanan Sidik Adventure. Kegiatanku kali ini akan mendaki ke Gunung Salak via Pasir Rengit. Ini aku sudah sampai di tempat parkir di kawasan ground camping Pasir Rengit. Kenapa aku parkir di sini? Karena memang di ground camping Pasir Rengit ini berdampingan langsung dengan pos simaksi pendakian Gunung Salak. Tempat parkir ini ada beberapa fasilitas seperti beberapa warung yang berdiri dan toilet serta musola. Setelah teman-teman sudah memarkirkan kendaraannya, kalian bisa langsung berjalan menuju ke atas. Dari parkiran ke arah pos simaksi itu jalannya langsung menanjak. Dan teman-teman bisa melihat di bawah itu adalah parkiran kendaraan kita. Dan ini adalah jalan menuju ke arah pos simaksi. Lama perjalanan dari parkiran ke arah pos simaksi itu kita membutuhkan waktu selama kurang lebih 5 menit. Aku bersama teman-teman dimulai perjalanan dari Cikarang itu jam 1:30 pagi. Dan aku sampai di Pasir Rengit sekitar jam 5 pagi. Setelah aku sholat subuh dan beristirahat kurang lebih 1,5 jam, baru aku memutuskan untuk menuju ke pos simaksi. Sebelum menuju ke pos simaksi, ini adalah sebelah kiri adalah ground camping yang berada di Pasir Rengit ini. Dan di sini juga ada warung-warung. Dan aku sampai di pos simaksi itu jam 7 pagi. Dan terlihat di sini banyak para pendaki yang akan melakukan pendakian. Karena aku sudah melakukan pendaftaran secara online, jadi aku di sini tidak terlalu lama-lama lagi. Karena hanya mencocokkan data dan setelah itu mendapatkan tiket untuk melakukan pendakian. Untuk tarif simaksi, aku mendaftar secara online 4 orang sebesar 126.000. Itu sudah termasuk asuransi dan lain-lain. Setelah selesai melakukan simaksi, jangan lupa sebelum melakukan pendakian, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Di awal pendakian, jalurnya bebatuan tertata rapi. Dan aku mendapat informasi dari warga sekitar bahwa kemarin malam di sini terjadi turun hujan. Sehingga sungai yang di sini airnya sangat melimpah sekali dan termasuk di jalur pendakian, becek dan sangat licin. Untuk teman-teman pada saat musim hujan, pokoknya sangat hati-hati sekali pada saat kalian berjalan melakukan pendakian. Tidak lama nanti akan bertemu 2 percabangan jalan. Sebelah kiri itu ke arah Curug dan kita langsung ambil sebelah kanan ke arah Kawaratu atau ke arah Puncak. Sebenarnya pendakian Gunung Salak di via Pasir Rengit ini termasuk jalur yang paling terlama di antara via jalur pendakian yang lain. Untuk jalur pendakian ke Gunung Salak itu ada beberapa pilihan via jalur pendakian. Teman-teman bisa memilih mana yang kalian sukai. Seperti jalur via Cimelati, via Cidahu, dan yang lainnya. Tapi aku lebih memilih ke pendakian Gunung Salak via Pasir Rengit ini. Karena akan melewati ke Kawaratu yang menjadi ikon di jalur via Pasir Rengit. Dan sekarang sudah memasuki jalur pendakian yang vegetasinya cukup rapat. Dan di sini kita berjalan di antara 2 tebing tanah. Dan teman-teman harus hati-hati. Di atas itu ada pohon yang tumbang. Di depan ada persimpangan jalan. Dan itu adalah mereka yang memilih tadi di bawah ada persimpangan jalur kanan dan kiri. Tapi tadi aku tidak sempat untuk memvideo jalur persimpangan yang tadi ada di bawah. Walaupun ada percabangan, untuk teman-teman lebih aman kalian ngikutin jalur yang bebatuan yang ditata rapi aja. Karena itu jalur yang sudah jelas. Untuk teman-teman hati-hati jika ada ranting yang melintang di jalur pendakian. Karena takutnya itu ranting berduri seperti yang sebelah kanan ini. Informasi untuk teman-teman semua, idealnya untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak ini, 1 orang membawa 3 botol besar air mineral. Walaupun sepanjang jalur pendakian,
kayak akan mata air. Tapi yang dikhawatirkan nanti setelah Simpang Bajuri, nanti sudah tidak ada mata air lagi. Jadi stok air untuk ke arah puncak itu sudah cukup aman. Panjang jalur pendakian dari pos ke arah Kawaratu itu kayak akan mata air. Seperti yang kita berjalan ini, itu di samping sungai. Di Via Pasiringit ini sebenarnya jalur pendakiannya itu cukup ramai. Tetapi kebanyakan mereka itu hanya melakukan hiking sampai ke Kawaratu dan tidak melakukan ke arah puncak. Dan mereka hanya tektok sampai ke Kawaratu. Via jalur pendakian yang melewati Kawaratu itu sebenarnya ada dua di Pasiringit ini, dan yang satunya via Cidahu. Pokoknya teman-teman selera, tinggal pilih yang mana yang kalian sukai. Sebenarnya waktu yang sangat baik untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak ini adalah pada saat musim kemarau. Karena jika melakukan pendakian pada saat musim hujan seperti ini, itu jalurnya sangat becek dan sangat licin. Karena sepanjang jalur pendakian itu didominasi oleh bebatuan seperti ini. Oh iya, informasi buat teman-teman semua bahwa di pos Simaksi di Pasiringit ini ada tour guide-nya juga loh. Jadi buat teman-teman jika ingin menyewa jasa tour guide ke arah Kawaratu, di sini menyediakan jasa tour guide. Untuk biaya sewa tour guide itu kurang lebih sekitar 150 sampai 200. Dan ini adalah jalur melewati jembatan yang kedua kalinya. Dan kita akan memasuki hutan yang vegetasinya cukup lebat. Dan kita tinggal ngikutin jalur yang ada plang ke arah Kawaratu. Dan setelah aku berjalan selama 1 jam, lalu aku memutuskan untuk istirahat di sini. Dan Kawaratu dari sini itu kurang lebih sekitar 50 menit lagi. Hutannya sangat lebat sekali. Jalur pendakian Via Pasiringit ini sebenarnya tidak terlalu curam. Tanjakannya menurut aku cukup aman. Dan sesekali kita di depan menemukan banyak bonus yang jalurnya mendatar. Kita bertemu jalur di mana banyak sekali bebatuan yang sangat besar-besar dan banyak juga air genangan di sini. Jadi teman-teman tetap fokus, jangan sampai kita terpleset karena cukup bahaya. Dan di sini aku memutuskan untuk istirahat kembali. Dan terlihat banyak sekali rombongan yang kesini hanya ingin ke Kawaratu saja. Dan ternyata ini adalah rombongan wisatawan dari mancanegara, Jepang dan Australia yang memakai jasa tour guide. Ya. Setelah aku istirahat sejenak di sini, aku langsung melanjutkan perjalanan
melewati jalur bebatuan yang cukup besar-besar. Dan ini adalah melewati jembatan yang kesekian kalinya. Dan nanti di depan kita akan bertemu jembatan kembali. Dan setelah melewati jembatan yang airnya penuh dengan pasir berwarna putih, itu tandanya kita akan memasuki ke daerah kawasan Kawaratu. Di jalur ini, bau belerang sangat menyengat sekali. Jadi buat teman-teman yang tidak kuat dengan bau belerangnya, lebih aman lagi kalian memakai masker. Di jalur ini kita akan melewati bebatuan yang mengandung belerang. Di sini juga banyak sekali teman-teman pendaki yang melakukan swafoto di sini. Ke arah Kawaratu kita berjalan dari sini itu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Dengan jalur pendakiannya menaiki bukit yang berada di depan jalur pendakian. Ini adalah bukit yang aku maksud, yang tadi aku sebutin. Kita ke arah Kawaratu harus melewati bukit ini. Karena tanah di sini mengandung belerang, jadi di sini banyak sekali pohon-pohonan yang mati, seperti hutan mati. Sangat sinematik jika teman-teman ngambil foto dan video di sini. Setelah sampai di Bukit Hutan Mati, kita akan mendapatkan bonus jalur yang mendatar. Dan kita akan menyusuri jalur ini. Dan di sini aku bertemu dengan beliau yang hanya melakukan hiking ke Kawaratu, dan mereka sudah selesai ke Kawaratu dan akan turun kembali ke pos. Setelah kita melewati jalur mendatar, sekarang kita melewati jalur yang menurun. Ini adalah jalur menuju ke arah Kawaratu. Mungkin teman-teman bisa melihat di depan itu banyak gumpalan asap yang sangat tebal. Itu adalah Kawaratu. Kawaratu dari sini sebentar lagi kita akan sampai dengan memakan waktu selama 10 menit. Dan di depan kita itu adalah tanjakan dan nanti di hadapan dengan jalur yang menurun. Dan di sini kita bertemu dengan rombongan lagi banyak sekali yang hanya ingin ke Kawaratu. Dan di sini kita akan melewati hutan mati yang cukup panjang. Dan di depan itu adalah hutan. Setelah kita masuk ke hutan itu, nanti kita akan keluar baru masuk ke Kawaratu.
Sekarang aku bersama teman-teman sudah memasuki hutan setelah melewati hutan mati. Alhamdulillah, pada saat aku melakukan pendakian ini, cuaca sangat mendukung sekali, cerah dan tidak hujan. Dan di depan kita ini adalah Kawah Ratu, bisa terlihat dari sini. Bau belerang sangat menyengat dan sangat kuat. Buat teman-teman, jangan lupa ya, yang tidak kuat bau belerang harus mempersiapkan masker. Teman-teman, jika sudah sampai di kawasan Kawah Ratu dan ingin melihat lebih dekat dan mengambil swafoto yang ada plang tulisan Kawah Ratu, kalian harus turun terlebih dahulu dari bukit jalur pendakian. Setelah kita turun, langsung melakukan pendakian kembali ke bukit yang ada di depan. Dan ini aku sudah sampai di bukit di Kawah Ratu. Jika kalian ingin mendekati ke Kawah Ratu, boleh juga sih, tetapi harus tetap mengutamakan keselamatan, harus hati-hati. Untuk jalur pendakian ke arah puncak Gunung Salak, kita harus turun menyusuri ke Kawah Ratu. Turunan ini berada di sebelah kanan tulisan ikon Kawah Ratu. Dari sini kita akan menyusuri kawah yang berada di bawah dan kita akan menuju ke Simpang Bajuri. Sekedar informasi, Kawah Ratu adalah kawah terbesar sekaligus termuda yang merupakan bekas letusan Gunung Salak dalam komplek Kawah Cikuluwung Putri. Kawah lainnya yang merupakan bagian dari sistem Kawah Ratu yaitu Kawah Paeh dan Kawah Hiruk. Untuk penyebutan di tahun 1951, sekarang dikenal dengan Kawah Paeh II. Kawah Ratu berada di lereng barat Gunung Salak dengan ketinggian 1437 mdpl. Kawah Ratu dan kawah lainnya dalam komplek Kawah Cikuluwung Putri merupakan bekas letusan Gunung Salak. Dari letusan itu terbentuklah area Kawah Ratu dengan luas sekitar 2 hektar. Semenjak letusan terakhir yang terjadi pada tahun 1938, Kawah Ratu masih mengeluarkan air dan uap panas, serta gas belerang. Kawah Ratu berada pada ketinggian kurang lebih 1338 mdpl, dengan suhu sekitar 10-200 Celcius. Pokoknya buat teman-teman ke arah puncak Gunung Salak, kalian harus menyusuri sepanjang Kawah Ratu dan arah ambil kanan menuju sungai. Dan sekarang ini adalah aku bersama teman-teman sudah sampai di sungai. Dan di sini aku memutuskan untuk istirahat sejenak. Setelah istirahat di sini, aku langsung melanjutkan perjalanan, langsung menuju ke arah bukit ke atas. Nah, bukit di depan itu nanti kita akan menyusuri di sisi kanan. Nanti kita melewati sungai ini dan langsung naik ke atas menyusuri bukit yang ada di sebelah kanan. Ayo naik. Dan ini adalah jalur menuju ke arah puncak Salak. Dan kita akan menuju ke pos Simpang Bajuri.
Di jalur ini lumayan cukup terjal sih. Teman-teman setelah istirahat harus siap-siap di medan yang cukup lumayan memakan tenaga. Ke arah pos Simpang Bajuri kita harus menjauh dari Kawah Ratu. Dan teman-teman bisa melihat dari sini Kawah Ratu terlihat dari atas. Dari Kawah Ratu sebenarnya arah ke arah Simpang Bajuri itu ada 2 jalur. Yang pertama bisa lewat bawah, dan yang kedua bisa dari sungai langsung naik ke bukit. Sebenarnya paling enak itu lewat bawah, tapi karena aku sudah terlanjur lewat bukit sini, aku langsung melanjutkan pendakian. Intinya nanti akan ketemu di jalur yang sama, ketemu di depan. Sekarang aku sudah sampai di jalur pertemuan yang aku maksud tadi, jalur bawah dan lewat jalur atas. Dan nanti bertemu di satu titik di mana jalurnya di depan itu cukup terjal. Harus hati-hati dan tetap fokus. Si Pak. Lihat mana ya? Naik. Setelah menjauh dari Kawah Ratu, sampai aku di jalur pendakian ke arah menuju pos Simpang Bajuri. Setelah melewati tebing yang cukup curam, lumayan cukup menguras tenaga, dan di sini aku pun memutuskan untuk istirahat kembali. Aku berjalan dari pos ini sudah sekitar 2,5 jam. Setelah istirahat, aku langsung melanjutkan perjalanan dengan menyusuri Bukit Kawah Ratu. Kalau sudah sampai sini, jika ingin ke Simpang Bajuri, teman-teman tinggal ngikutin jalan aja karena jalannya cukup jelas. Kondisi hutan di sini, vegetasinya cukup lebat dan teman-teman harus tetap hati-hati karena jalurnya yang menurun dan sedikit licin. Dalam perjalanan dari Kawah Ratu ke pos Simpang Bajuri, nanti kita akan menemukan mata air. Ini adalah mata air yang pertama yang dekat dengan Kawah Ratu. Dan sekarang aku memasuki hutan pandan. Di sini banyak sekali tanaman pandan yang besar-besar. Untuk jalurnya itu sendiri, itu masih banyak didominasi oleh bebatuan. Dan inilah mata air yang kedua setelah Kawah Ratu ke arah
pos Simpang Bajuri dan langsung disambut oleh tanjakan. Dan di sini ada pohon-pohon yang bekas tumbang. Sebelum sampai di pos Simpang Bajuri, nanti kita akan melewati helipad. Helipad itu tempat untuk turunnya helikopter. Mungkin di tempat helipad ini adalah tempat turunnya helikopter untuk kegiatan selama konservasi di hutan ini. Mungkin teman-teman masih ingat yang tragedi pesawat Sukhoi yang menabrak tebing Salak. Tempat ini adalah tempat base camp untuk pengangkutan logistik dan peralatan tim SAR dalam untuk kebutuhan pencarian pesawat Sukhoi. Dan inilah tempat helipad yang sangat fenomenal pada saat itu. Setelah dari helipad, kita akan memasuki hutan yang cukup lebat lagi. Dan teman-teman bisa melihat di sini, di sebelah kanan kita adalah tanaman yang banyak durinya. Lebih safety lagi, teman-teman lebih baik memakai kaos atau pakaian yang lengan panjang. Takutnya pada saat kita berjalan, di tangan kita terkena duri, ranting-ranting yang melintang sepanjang perjalanan. Di sini jalurnya masih sama didominasi oleh bebatuan dan di sini cukup licin. Seperti temanku ini hampir terpeleset. Dan tidak lama lagi kita akan sampai di pos Simpang Bajuri. Pos Simpang Bajuri ini adalah pos persimpangan antara via Pasir Rengit dan via Cidahu. Biasanya di sini juga banyak yang buka tenda dan bermalam di sini. Dan aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Oke sahabat Sidik Adventure, itulah perjalanan aku di part 1 dalam pendakian Gunung Salak via Pasir Rengit. Ikuti terus ya di part selanjutnya. Banyak informasi penting masalah trek jalur pendakian yang cukup menantang. Lama perjalanan aku dari pos Simaksi ke Simpang Bajuri itu kurang lebih memakan waktu 4,5 jam. Buat teman-teman semua, jika sampai di sini kita harus tahu estimasi ke puncak bayangan itu kurang lebih sekitar 5 jam lagi. Dan nanti kalian akan bertemu dengan jalur-jalur yang bisa membuka tenda darurat di sepanjang pendakian. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 jam. Dan lupa nonton di part 2 ya, pendakian langsung dari pos Simpang Bajuri ke arah puncak. Dibantu subscribe, like, dan komen ya. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.